Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayat ukhra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki-rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semakin hari semakin bisa meningkatkan dan menambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan berakhir pada puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu peristiwa yang akan terjadi yang banyak dijelaskan Allah dan Rasulnya adalah hari kiamat. Hari ketika Allah Ta'ala akan menggulung, Allah akan melipat bumi dan seisinya, dan kemudian mengganti dengan alam lain, yaitu yang namanya padang mahsyar. Tanda-tanda keterangan tentang kiamat sudah banyak dijelaskan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Namun kadang-kadang peringatan kiamat itu belum bisa memberikan efek jera atau belum bisa menjerakan orang-orang yang berbuat maksiat atau berbuat dosa. Bahkan nanti semakin mendekati kiamat, kemaksiatan justru akan semakin meningkat. Bahkan menjelang kiamat, orang-orang yang hidup pada zaman itu sudah tidak teringat dengan adanya hari kiamat. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyahjuru amamah. Bahkan manusia itu banyak melakukan perbuatan yang fajir. Fajir itu dalam bahasa Jawanya lacut niku olone kebacut. Wis kadung akeh anggone nindakne perbuatan dosa. Perbuatan dosa sudah menjadi suatu kebiasaan dan suatu budaya, ya. Padahal itu adalah di depan hari kiamat, menjelang kiamat, ya.
Nah, itu adalah merupakan godaan-godaan setan utamanya kepada manusia. Mereka sampai tidak sadarkan diri akan adanya bahaya yang mengancam, yaitu adanya hari kiamat. Nah, kita sebagai orang-orang beriman semakin diingatkan dengan kiamat seharusnya semakin sadar, semakin mau untuk memperbaiki diri, semakin untuk mau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan diganti dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, memang ada orang yang tipenya itu tipe orang yang suka dosa. Ya, mulai dari kata-katanya sering berbuat dosa, ya dusta dan sebagainya, sampai pada perilaku-perilakunya. Tetapi masih ada orang yang karena diberi iman Allah Ta'ala, mereka bisa jujur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pada akhir zaman yang namanya jujur itu semakin langka. Bahkan nanti dikatakan orang jujur itu termasuk makhluk atau termasuk orang-orang yang langka. Nah, terus apa perbedaan orang jujur dan orang dusta dan apa akibatnya? Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, inna sidqa, sesungguhnya kebenaran atau kejujuran, yahdilal birri, akan menuntun mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannati, dan kebaikan itu akan menuntun mengajak orang kepada surga. Wa inna rajula lasduku, dan sungguh seseorang yang dia berusaha selalu dalam keadaan benar, dalam keadaan jujur, baik dalam hal bermuamalah, berkeluarga dan lain sebagainya, hatta yakuna siddiqon, sampai dia ditetapkan menjadi orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Sebaliknya wa innal kadhiba, dan sesungguhnya orang-orang yang kadhib, orang-orang yang dusta, kedustaan itu yahdi ilal fujur, kedustaan itu mengajak orang, menggiring orang kepada perbuatan-perbuatan yang fajir. Wa innal fajiro wa innal fujuro, dan semuanya perbuatan fatu yahdi ilan nari, akan menggiring kepada neraka. Wa inna abdullah, dan seseorang layak dibu, sungguh dia sering berbuat dusta, sekali, 2 kali, 30 kali, sampai berkali-kali, hatta yutabu, sampai dia ditetapkan indatu kadzaban, dia menjadi pendusta. Jadi awalnya kalau dalam baca adalah kriwian begitu. Kriwian itu air sing cilik. Kriwian terus dadi napa? Grojogan. Kebenaran juga begitu. Awalnya cuma berkata dan hal-hal yang kecil, dalam hal berjanji. Nanti jadi enggak berangkat. Jadi jam berapa? Jam 7. 7 itu adalah jam 6 tambah 1 jam, bukan tambah 2 jam. Tambah 2 jam berarti jam 8. Akhirnya mereka meleset, ya, setengah jam dan sebagainya. Itu namanya awalnya dari suatu itu. Nah, maka monggo kita semuanya dalam semua hal berusahalah untuk berbuat jujur. Dusta itu hanya dibolehkan dalam 3 hal. Yang pertama, dusta dalam mendamaikan saudaranya yang sedang berseteru. Yang kedua, dustanya suami kepada istri untuk menyenangkan istrinya, atau sebaliknya, dustanya istri kepada suami untuk menyenangkan kepada suami. Yang ketiga, dusta dalam hal perang, itu yang dibolehkan dalam hal berdusta. Selain itu tidak boleh, ya, dalam perdagangan, dalam bermuamalah enggak boleh dosa. Lah orang-orang yang dia sering berjujur tadi, maka orang akan mengenal, akhirnya dia akan bermudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam jannah. Maka monggo kita
bermulazamah, melazimi diri, mentradisikan dalam hal kejujuran. Saya sering Bapak Ibu ngapunten kalau ditanya teman, Pak, jenengan putrane pinten? 8. Lah ngapusi. Saya tanya, kalau saya ngapusi panjenengan kira-kira aku entuk apa? Gitu. Kalau saya dusta kepada kalian kira-kira entuk apa? Ya ora ngono lah, ya ora ngono lah piye. Gitu. Lah takon ngono dadak ngapusi entuk apa? Nah, yang kita harus berbuat jujur, ya. Demikian juga dalam hal yang lainnya. Dan orang-orang yang sekali berdusta maka akan jadi 2 kali, akan jadi 4 kali. Bahkan ada yang mengatakan untuk menutup satu kedustaan itu dibutuhkan 2 kedustaan. Untuk menutup kedua kedustaan dibutuhkan berapa? 4 kedustaan kebohongan. Untuk menutup 4 dibutuhkan 8 kedustaan, sehingga semakin lama semakin banyak bohong, ya. Dan kalau sudah begitu kemudian menjadi suatu tradisi bohong, tradisi untuk fajir, tradisi untuk berbuat keburukan. Dan itu akan mudah untuk menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Makanya monggo nanti di akhir-akhir zaman banyak orang-orang yang semakin banyak yang berdusta, banyak yang berbohong, banyak yang maksiat. Lah kita harus berpegang teguh dalam ajaran agama kita, jangan sampai kita berbuat buruk atau berbuat dosa atau berbuat dusta. Kemudian untuk lebih menekankan pada kita, ya, supaya kita semakin tidak suka berbuat dosa, kita ingatkan dengan hadis Nabi yang lain yang berhubungan dengan dosa. Nabi bersabda bahwa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza ahto'a, ketika dia berbuat dosa, khoti'atan, satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun, akan dicatat atau dititik satu bintik hitam yang ada dalam hatinya, satu titik bintik hitam, tik, ya. Wa idza wanazahu wastaghfara, maka jika dia itu menyadari, oh saya berbuat dosa, wastaghfara, dan kemudian dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, watabat, dan tobat, sukila qalbu, kemudian dibersihkan hatinya. Itu kalau berbuat dosa. Wa in ada, maka jika perbuatan dosa yang satunya diulangi lagi menjadi 2 kali, 3 kali, 30 kali, zadafiyah, maka bintik-bintiknya akan semakin banyak. Semakin banyak dosanya, maka akan semakin banyak bintik-bintik hitam yang ada dalam hatinya. Hatta ta'lu'a qalbu, sampai penuh hatinya dengan bintik-bintik hitam. Atine pun ireng kabeh, bahkan pun dadi janges, ora mung trimo ireng tapi pun janges, wis ireng banget. Wawaron, dan itu yang namanya ron yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, kala bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya sudah hitam legam, sudah hitam karena perbuatan yang mereka lakukan. Kalau hati sudah hitam, secara susah untuk dinasehati, susah untuk diingatkan. Umpamanya contoh dalam hal jual beli, ada orang yang tidak jujur mengurangi timbangan. Kalau sudah terbiasa diingatkan, kamu tuh kalau nimbang bu yang jujur lah, ini biasa umum ini, ya. Mereka mengatakan sebetulnya untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan buruk yang dilakukan atau yang lainnya, ya. Maka kita harus bisa mengimagekan, harus bisa membayangkan, menggambarkan dalam pikiran dan hati kita betapa buruknya dosa-dosa yang kita lakukan. Sekedar contoh dan bandingan Bapak Ibu,
kalau ada orang bangun tidur, terus di sudut matanya ada kuning-kuning 2, bahasa Jawa namanya blobok. Meskipun kecil, tapi katakan blobok sak kenong-kenong. Sak kenong lah kenongane sak ngoten iki. Jane ya mung cilik tapi karena itu blobok kemudian kan dikatakan sak kenong-kenong. Untuk apa? Untuk menekankan lho blobokmu sak ngono kuwi. Ngisor blobok jenenge napa, Pak? Kemudian irung ini metu keluar. Keluar ingosnya. Ngisor dhewe melih nggih enten bringose putih. Namanya apa? Ilet. Orang begitu kemudian seandainya masuk rumah makan ajeng tumbas dahar kira-kira pripun? Itu untuk menunjukkan itu cuma kotoran yang ada pada kita. Lah dosa itu lebih jelek, lebih buruk, lebih hina dibandingkan dengan blobok, ilet dan ingus tadi. Nah kalau kita mengimajinkan begitu, kita akan bisa jijik dengan perbuatan dosa dan kemudian akan menghindari jangan sampai dosa. Seandainya dosa ya seperti tadi, seandainya ada bloboknya ndang cuci muka, ndang raup ben ilang blobok ilene dan sebagainya. Demikian juga kalau kita sudah sedikit banyak berbuat dosa kemudian kita berbuat kebaikan-kebaikan, Nabi sabdakan wa atbi'il sayi'ata hasanata tamha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk, yang dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik supaya dapat menutupinya. Jadi monggo kita berusaha untuk mengimajinkan, menggambarkan dalam pikiran kita betapa jeleknya, buruknya orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian perbedaan antara orang beriman dan orang fajir ketika berdosa. Orang kalau mentalnya yang beriman, ketika berbuat dosa merasa berat. Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosa itu ka'nahu qa'itun tahta jabali yakhafu ayaqa. Dia itu seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Terus dia khawatir kalau gunung itu ngebruki atau menimpa pada dirinya. Wah, nanti kalau saya kebrukan gunung bagaimana? Katanya seperti itu. Wa innal fajiro, dan sesungguhnya orang yang fajir, orang yang lacut, orang yang biasa dosa, yara dzunubahu, dia melihat pada dosa-dosanya kandubabi maro ala angfihi, seperti lalat yang hinggap yang lewat atas hidungnya nemplek kemudian dibeginikan, terus merasa hilang, merasa sudah tidak ada dosanya. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang fajir. Jadi kalau kita ini masih merasa atau punya perasaan merasa berat ketika kita berbuat dosa, berarti masih ada bibit-bibit keimanan. Semakin berat rasa dosa, semakin tinggi rasa imannya. Dan sebaliknya kalau semakin merasa bebas, basa janku ngentengke, menganggap enteng dosa-dosa, maka itu berarti ada bibit-bibit kefajiran. Berbuat dosa rapopo istighfar, itu kan berarti kan ngentengke, maka kemudian orang akan mudah untuk berbuat dosa. Nah, untuk itu monggo kita semuanya, yang kedua, kita harus merasa berat ketika berbuat suatu perbuatan yang dosa, atau ketika kita kehilangan satu amal kebaikan, kita harus merasa berat. Kenapa? Karena ada kerugian yang ada pada kita. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada sahabat yang lain bisa berbuat kebaikan,
kok dia nggak bisa berbuat kebaikan, maka dia akan sedih. Ya, kenapa kok aku nggak bisa berbuat kebaikan? Ya, nah, makanya Allah kita semuanya juga berusaha untuk seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan itu harus kita lakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan mujahadah. Kadang-kadang nanti ada orang yang dia berbuat baik, perbuatannya selalu baik, banyak baiknya, tetapi karena kurangnya ikhlas di puncak-puncak amalnya, justru dia terbalik sehingga jadi orang-orang yang kafir. Ya, makanya jangan sampai kita merasa bangga dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita bisa sholat istiqomah, alhamdulillah, bisa ngaji, bisa sedekah, bisa puasa, harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita harus bersyukur bahwa kita ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang baik. Jangan merasa, saya kan hebat toh, saya sudah sholatnya sudah paling baik seluruh desa atau yang lainnya. Jangan merasa hebat, jangan merasa cukup, jangan menyombongkan diri dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, kita bisa beramal kebaikan itu karena apa? Karena pertolongan Allah kepada kita, karena kehendak Allah kepada kita. Kalau kita nanti sudah dibalik Allah Ta'ala, maka kita nggak akan bisa untuk berbuat seperti itu. Makanya sebagian orang juga ketika dia sudah berbuat kebaikan, entah sholat, entah kita baca Quran, kemudian dia sujud, sujudnya namanya sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya kemampuan, kemauan, kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Maka kemudian dalam sebuah hadis Nabi sabda, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang Islam, yang berserah kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa innallaha, dan sunnatul lain itu yang kadang-kadang akan menguatkan hadatin ini agama biroti fajir, dengan seorang yang fajir. Contohnya begini Bapak Ibu, pernah suatu saat ketika terjadi peperangan Bapak Ibu, Nabi bersabda, orang ini termasuk ahli neraka. Terus sahabat lain nggak percaya, sudah ikut jihad kok masuk neraka. Ternyata ketika dia kena panah yang beracun, kemudian dia tidak tahan akan rasanya panah tadi. Akhirnya kemudian dia menjatuhkan diri, artinya apa? Bunuh diri. Akhirnya dia masuk neraka di akhir-akhir hayatnya. Artinya orang itu jelek, tapi awalnya digunakan untuk menguatkan Islam. Lah kita jangan sampai seperti itu, Kita harus jadi baik, lebih baik, paling baik, dan akhirnya kita meninggal dalam puncak-puncak amal kebaikan. Termasuk juga ada orang namanya Dzul Khuwaisirah, yang dia gagalnya dalam hal apa? Tidak terima dengan pembagian ghanimah. Ketika terjadi peperangan dan selesai, kemudian Nabi membagi ghanimah, ada orang-orang yang baru masuk Islam diberi ghanimah yang banyak, sedangkan yang sudah berjuang bertahun-tahun tidak diberi ghanimah. Akhirnya dia protes, ya Rasulullah, ini pembagian apa? Kok sana dikasih onta 100, saya kok nggak dikasih onta? Nabi jelaskan, karena kan orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, sedangkan kamu kan orang yang sudah lama. Wah, ini tetap nggak baik, ini namanya nggak adil. Akhirnya singkat cerita, dulu itu kemudian dia keluar dari Islam, padahal dia adalah orang yang hafal Al-Quran.
dan yang ngapunten, maka kita juga begitu ambil pelajaran. Ya. Nanti dalam hal-hal kita kehidupan itu kadang-kadang ya seperti itu. Maka kita Bapak Ibu kalau beramal monggo untuk diikhlaskan lillahi ta'ala. Seandainya tidak mendapatkan balasan dunia ya enggak masalah, ikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Ya. Seandainya dapat balasan itu rezeki kita, bukan karena balasan amal kita. Ya, karena kalau gitu, kalau kita enggak seperti itu, maka kadang-kadang menjadi masalah. Ya, contoh kemarin umpamanya saja, semoga tidak ada ya dalam hal kita berkorban. Panitia niku lho, jan ora genah tenan. Lah ngopo aku iki ket esuk tekan sore. Lah kok mung kek siji. Nggih. Aku dune kayak 5 kilo. Ya, akhirnya mutung. Ya, itu namanya orang yang tidak ikhlas. Ya, makanya kita juga begitu. Yang di sini, yang di sana juga harus begitu. Saya ngurusi pengajian, saya ngurusi konsumsi, saya ngurusi masjid, itu adalah untuk amal-amal kita. Yang besok itu akan mendapatkan balasan dari Allah seperti itu. Ya, jangan sampai menjadikan itu penyebab kita kemudian tidak berbuat baik. Ben tak noae rasa ewange diwangi ngoyo-ngoyo kowe mung sithik tok. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Makanya perlunya keikhlasan. Terus kemudian ya namanya manusia itu memang al-insanu makotok wanisian, manusia itu tempat salah dan dosa, tempat salah dan lupa. Dua hal yang menjadi sumber-sumber dosa, ya, tetapi Allah dan yang Maha Pengampun selalu mengampuni dosa-dosa hambanya selama tidak termasuk orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan. Tiap-tiap umatku itu adalah orang-orang yang termaafkan atas dosa-dosanya. Ya, bahkan dikatakan ketika hambaku dosa pada waktu malam, terus paginya dia istighfar akan aku hapus. Ketika hambaku berbuat pada waktu siang, ketika sore dia istighfar akan dihapus. Bahkan amal-amal kebaikan juga begitu. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam hal berbuat dosa, orang yang bangga dengan dosa-dosanya, maka tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Wa inna mujahirati, dan sesungguhnya yang termasuk orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa adalah ya'malu rajulu bilaili amalan. Ada seseorang yang malamnya berbuat dosa, umpamanya nyolong atau mencuri barang tetangganya. Terus kemudian dia tidak ada yang tahu. Kemudian pagi-pagi dia cerita kepada orang lain dengan bangganya. Maka itu namanya orang-orang yang mujahirin. Atau yang lainnya, ya orang Sabrang pernah kerja di Kalimantan atau di tempat yang lain. Di sana nggak ada orang yang tahu. Ya, di sana dia berbuat keburukan, kemudian dia pulang ke sini, nggak ada yang tahu. Ya, tapi terus dicerita nih, oh zaman aku nang kono, jane maksiat tak lakoni kabeh. Itu namanya orang-orang yang mujahid. Lah kita Bapak Ibu harus menyadari memang kita adalah manusia, sering berbuat dosa, dan dosa itu wajar, artinya itu adalah karena godaan setan. Tetapi jangan sampai menjadi orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang terang-terangan, orang yang ngedeng, orang yang bangga dengan dosa-dosa kita. Sebaliknya monggo yang sudah ditutup Allah, kita nggak usah ceritakan kepada orang lain, termasuk dosa-dosa yang lalu-lalu. Ya. Nah, semoga itu kemudian diampuni Allah, bahkan nanti di kehidupan akhirat ketika waktu hisab Allah akan panggil kita masing-masing. Fulan sini,
Ya Allah, kamu kan pernah kan berbuat dosa begini, oh iya ya Allah Ta'ala. Yang begini, oh iya ya Allah Ta'ala. Dosa-dosamu aku tutupi ketika kamu di dunia dan sekarang aku ampuni. Jadi orang-orang yang berbuat dosa tapi dia tidak ngedeng, tidak bangga, bahkan dia sedih, itu adalah orang-orang yang akan dimaafkan Allah, orang-orang yang akan dosanya diampuni Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang dia berbangga-bangga dengan dosanya, bahkan mengulang-ulang dengan intensitas yang lebih besar, maka itulah orang-orang yang akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita semuanya dihindarkan Allah dari perbuatan dosa dan kita diampuni dosa kita, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Ini demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.